Pengertian dari gangguan mental. Gangguan mental adalah ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan yang ada di mana ia hidup. Gangguan mental terjadi karena tidak terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta tidak mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema biasa yang terjadi dan tidak merasakan secara positif kebahagiaan serta kemampuan pada dirinya. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma perilaku di masyarakat. Perilaku itu bisa jadi berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Dari uraian ini, dapat kita simpulkan bahwa gangguan mental memiliki titik kunci, yaitu menurunnya fungsi mental yang berpengaruh pada ketidakwajaran dalam berperilaku. Ciri-ciri gangguan mental. Ciri-ciri mental yang tidak sehat dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, perasaan tidak nyaman. Yang kedua, perasaan tidak aman. Yang ketiga, kurang merasa percaya diri. Yang keempat, kurang memahami diri. Yang kelima, kurang mendapatkan kepuasan dalam berhubungan sosial. Yang keenam, ketidakmatangan emosi. Dan yang terakhir, ketujuh, kepribadiannya terganggu. Contoh-contoh gangguan mental. Gangguan kesehatan mental didefinisikan sebagai penyakit atau kondisi yang memengaruhi cara berpikir, merasakan sesuatu, bertindak, atau berhubungan dengan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Seseorang dapat mengetahui penyakit jiwanya setelah ia melakukan pemeriksaan khusus oleh dokter. Dari sekian banyak jenis gangguan mental, beberapa yang paling sering terjadi adalah 1. Gangguan mood. Jenis gangguan mental ini berhubungan dengan merasa sedih, kelewatan bahagia, atau gejolak dari kebahagiaan hingga kesedihan berlebihan. Contoh dari gangguan mood adalah depresi dan bipolar. Contoh gangguan mental yang kedua adalah gangguan psikotik. Penyakit kejiwaan psikotik melibatkan kesadaran atau pola pikir yang terdistorsi. Dua gejala yang paling umum adalah halusinasi dan delusi. Contoh dari gangguan ini adalah skizofrenia. Kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Keempat, gangguan kepribadian ini adalah jenis gangguan jiwa yang membuat penderitanya mempunyai pola pikir atau perilaku yang cenderung kaku dan tidak sehat. Seseorang dengan gangguan kepribadian mengalami kesulitan dalam memahami dan berhubungan dengan situasi bersama individu lainnya. Gangguan stres pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma alias post-traumatic stress disorder adalah jenis gangguan jiwa yang mengikuti peristiwa traumatis atau menakutkan di masa lampau. Contohnya, serangan seksual atau fisik. Sindrom respon stres biasanya dimulai dalam waktu 3 bulan semenjak terjadinya peristiwa dan berakhir dalam 6 bulan setelah faktor penyebab stres berhenti atau hilang. Gangguan makan. Gangguan makan melibatkan emosi, sikap, dan perilaku ekstrim yang melibatkan berat badan serta makanan. Yang ke-8, gangguan disosiatif. Penderita gangguan disosiatif cenderung mengalami perubahan dalam ingatan, kesadaran, identitas, dan kesadaran umum tentang diri maupun lingkungannya. Hubungan agama dan kesehatan mental. Prof. Dr. Muhammad Mahmud Abdul Al-Qadir mengungkapkan lebih jauh mengenai hubungan agama dengan kesehatan mental melalui pendekatan biokimia. Menurutnya, segala bentuk gejala emosi adalah akibat dari pengaruh pensenyawaan kimia hormon, di samping pensenyawaan lainnya. Apabila hal itu terjadi, perubahan yang terlampau lama seperti panik, takut, dan sedih yang berlangsung lama akan mengakibatkan penyakit saraf yang bersifat kejiwaan. Akan tetapi, hal itu semua tidak akan terjadi jika seseorang mempunyai keimanan yang cukup. Dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang itu,
kondisi jiwa orang tersebut akan selalu stabil, yang menjadikan seseorang itu berada dalam keadaan normal, seimbang hormon dan kimiawinya. Yang terakhir ini mengenai terapi agama. Terapi merupakan usaha penanggulangan suatu penyakit atau gejala yang ada dalam diri makhluk hidup. Agama sebagai terapi kekusutan mental, sebab nilai-nilai luhur termuat dalam ajaran agama bagaimanapun dapat digunakan untuk menyesuaikan dan mengendalikan diri, sehingga terhindar dari konflik batin. Hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Yang pertama, musibah. Musibah sendiri dibagi menjadi dua. Musibah yang terjadi karena ulah manusia atas kesalahan yang dilakukan. Musibah ini disebut hukum karma atau pembalasan. Musibah dari Tuhan. Musibah ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan manusia. Jadi, setiap orang bisa mengalaminya, walaupun dia tidak membuat kesalahan, karena musibah ini langsung dari Tuhan. Yang kedua, kematian. Kematian secara psikologis dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Contoh praktek terapi agama, ajaran Islam untuk kesehatan mental. Praktek tersebut diambil dari rukun Islam, yaitu sholat dan puasa, membuat orang terhindar dari berbagai macam gangguan mental. 시작은 위대했고 난 자신이 있었어 이렇게나 힘이 들 줄 너는 몰라서 어느 누구도 몰라서 어느새 다 지쳐 있었고 언제든 주저앉으려 한 널 보며 안타까웠어 No no 많이 힘들잖아 이젠 걸어도 괜찮아 잠깐 쉬어도 좋아 샴샴